Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil Islam wal iman. Wa nusalli wa nusallim ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amthaliha. Amma ba'du. Sahabat BMS TV, hafizakumullah. Alhamdulillah, di sore hari ini kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap diberi keistiqomahan dalam program takjil online, kajian menjelang buka puasa bersama BMS TV. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi kekuatan untuk menjalani kegiatan-kegiatan Ramadan di tahun ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salatullahi wassalamuhu semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat BMS TV, hafizakumullah. Kemarin saya sudah menjelaskan tentang ahkamus sakinati wa tanwini, hukum-hukum nun sukun dan tanwin yang bertemu dengan huruf hijaiyah sampai ke yang nomor 4 yaitu iqlab. Sekarang saya akan melanjutkan hukum nun mati dan tanwin ketika berjumpa dengan huruf hijaiyah yang nomor 5, yang itu adalah iqlab, ikhfa. Jadi yang nomor 5 yang terakhir, hukum nun mati dan tanwin yang berjumpa dengan huruf hijaiyah yaitu ikhfa. Apa itu ikhfa? Ikhfa itu sendiri adalah samar. Jadi menyamarkan huruf nun. Apa saja huruf ikhfa itu? Huruf ikhfa itu ada 15 huruf. Dirangkai dalam suatu bait. Sif dha thana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan zalima. Sif, satu, sif so, dha thana, dha thana thin, sif dha thana kam kaf jada syakhsun jim, syahsun shin, syahsun qad sama qad, qaf dan sama sin. Dan yang selanjutnya dum tayyiban dha, tayyiban ta, dum tayyiban zid fi, zid za fi fa tuqan ta dha dan zalima dha. Itu dirangkai dalam satu bait itu huruf ikhfa yang berjumlah 15. Lantas bagaimana kita cara membaca bacaan ikhfa itu sendiri? Jadi ketika kita mengucapkan nun, itu kita sudah mempersiapkan untuk membaca salah satu daripada huruf ikhfa itu sendiri. Jadi bacaannya itu di atas huruf ikhfa itu sendiri, gitu. Contohnya ketika nun mati bertemu dengan sif so pertama. Jadi nun mati ketika kita membaca nun sukun sudah siap membaca huruf shotnya setelah nun itu sendiri. Contohnya
mansuran, mansuran. Jadi bacaannya itu terdapat di atas huruf shad, yang kebetulan shad itu adalah merupakan salah satu daripada huruf ikhfa itu sendiri. Kalau yang contohnya yang contohnya tanwin bertemu dengan shad, rihan sarsaran, rihan sarsaran. Jadi tepat di atas huruf shad itu sendiri. Dan untuk lebih mempermudah, bahwasanya ikhfa itu di dalam kitab Bughyatul Murid disebutkan ada 3, dibagi menjadi 3. Apa saja? Yang pertama ikhfa aqrab, yaitu dekat dengan nun. Apa saja huruf daripada ikhfa aqrab itu? Yaitu ta, dal, dan to. Contohnya, kita ambil contoh yang ta. Jadi makharijul huruf ta dan nun itu berdekatan. Jadi dinamakan ikhfa aqrab. Contohnya muntahun, muntahun, itu yang nun mati berjumpa dengan ta. Sedangkan yang tanwin bertemu dengan ta, contohnya jannatin tajri, jannatin tajri, itu yang tanwin bertemu dengan ta. Itu contoh yang ta. Kalau kita misal contoh yang dal, min duni, mudirun, banyak contohnya. Mudirun sira'an, bukan mundirun, andadan. Kalau mundirun itu contohnya yang zal, ini yang da, yang dal. Andadan, yang nun mati, yang tanwin bertemu dengan dal. Qinwanun daniyah, itu contoh daripada ikhfa aqrab. Yang selanjutnya yaitu ikhfa ab'ad, yang jauh. Maksudnya di sini makharijul daripada nun, makharijul huruf daripada nun dan juga qaf dan kaf itu jauh. Semisal makharijul hurufnya nun itu terdapat mungkin di tengah lidah. Sedangkan makharijul kaf dan qaf itu terdapat di sini, di tenggorokan. Jadi itu jauh. Makharijul hurufnya ketika kita mengucapkan nun dan juga qaf dan kaf itu jauh. Maka disebut di sini dengan ikhfa ab'ad. Jadi makharijul hurufnya yang jauh. Apa saja huruf daripada ikhfa ab'ad itu? Yaitu qaf dan kaf. Qaf dan kaf. Hati-hati ketika kita mengucapkan huruf-huruf ikhfa itu harus ada perbedaan. Yang ab'ad, yang aqrab, dan yang terakhir yang awsat. Jangan sampai sama. Jatuhnya nun ataupun tanwin setelahnya itu akan membaca huruf apa? Apakah huruf dari awsat, dari adna ataupun aqrab? Kita harus bisa membedakan, gitu. Contoh yang ikhfa ab'ad, contohnya yang qaf, contohnya kita ambil min qablu, min qablu. Jadi nun ketika kita baca nun sukun sudah persiapan membaca qaf, min qablu, itu yang nun mati. Kalau yang tanwin, rizqan qalu, rizqan qalu, itu yang contoh dari ikhfa ab'ad yang qaf. Sedangkan yang ka sama, hampir sama, karena qaf dan kaf itu makharijul huruf, keluarnya huruf itu sama. Kalau yang kaf, yang kusun, yang kusun. Contoh yang tanwin, adang kafaru, adang kafaru, itu sama. Nah, itu contoh dari ikhfa ab'ad. Dan yang terakhir, sisanya itu adalah apa? Ikhfa awsat. Dinamakan ikhfa awsat. Contohnya yang tadi saya sebutkan di pertama, yaitu nun mati bertemu dengan shad. Mansurah,
mansura, rihan sarsara, rihan sarsara. Nah, itulah pembagian daripada huruf ikhfa. Dari ikhfa aqrab, ikhfa ausad, dan ikhfa ab'ad. Dan itu adalah pembahasan dari hukum-hukum nun mati dan tanwin yang berjumpa dengan huruf hijaiyah, mulai dari yang pertama sampai yang terakhir, mulai dari idhar sampai ikhfa. Dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih mewakili kru dari BMS TV kepada semua donatur yang selama ini sudah mendonasikan hartanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan kebaikan dan membalasnya dengan rezeki yang halal, barokah dan bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa tetap tonton terus program takjil online sampai di akhir bulan Ramadan di BMS TV, di YouTube channel BMS TV. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kekuatan dan keistiqomahan di bulan Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.